Lantas dapat kita bayangkan dari kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang kita lihat dan kita dengar dalam berita-berita di media sosial dan media-media lainnya. Mungkin ini dapat kita simpulkan bahwa sesuatu masalah atau kejadian yang terjadi mungkin saja membuka niat kita, atau kejadian itu terbuka karena pada dasarnya kita mempunyai niat yang disembunyikan atau niat yang tidak diketahui oleh orang lain dengan sengaja kita merahasiakannya. Namun di sini Allah punya pilihan lain. Allah akan segera membuka niat yang kita tutup itu, sebagiannya di dunia ini, dan di akhirat atau di hari kiamat nanti Allah akan membuka niat-niat kita dalam keadaan penuh seutuhnya. Mungkin bentuk niat kita itu dalam bentuk beramal. Untuk mungkin beramal kita ingin memberi, kita ingin bersedekah, atau pada di waktu yang lalu kita ingin berkurban, kita punya niat yang orang lain tidak tahu. Mungkin niat kita itu mengandung nilai riya, maka Allah membukakan niat kita itu kepada khalayak umum. Perbedaan riya dan sum'ah ialah riya berarti beramal dan beribadah karena ingin diperlihatkan kepada orang lain, sedangkan sum'ah ialah agar diperdengarkan kepada orang lain. Riya berkaitan dengan penglihatan indera mata, sedangkan sum'ah berkaitan dengan pendengaran indera telinga. Kedua penyakit tersebut sangat berbahaya. Rasulullah sendiri sangat takut jika kita terkena penyakit hati ini, karena bisa merontokkan seluruh dari pahala, amal-amal dan ibadah yang telah kita lakukan secara seketika. Rasulullah mengatakan, sesungguhnya sesuatu yang paling aku takutkan atas diri kalian adalah syirik kecil. Mereka berkata, wahai Rasulullah, apakah syirik kecil itu? Beliau bersabda, dia adalah riya. Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala akan berfirman pada hari para hamba diberi balasan berdasarkan amal-amal mereka. Pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian dahulu berbuat riya dengan amalan-amalan kalian di hadapan mereka ketika di dunia. Perhatikanlah apakah kalian mendapat balasan di sisi mereka. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Al-Musnad. Hadis ini menjelaskan tentang 3 golongan manusia yang dimasukkan ke dalam neraka dan tidak mendapat pertolongan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena amal dan ibadahnya terdapat unsur riya. Yang pertama, mereka membawa amal yang besar tetapi mereka melakukannya karena riya, ingin mendapatkan pujian dan sanjungan. Pelaku riya pada hari yang dibuka dan disibak apa yang ada dalam hatinya, wajahnya diseret secara tertelungkup sampai masuk ke dalam neraka. Yang kedua, mereka yang dimuliakan Allah dengan diberi kesempatan untuk menuntut ilmu dan mengajarkannya kepada yang lain.
mereka mampu membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Semestinya dengan ilmu tersebut mereka berniat karena Allah semata sebagai wujud rasa syukur kepadanya atas limpahan rahmatnya. Namun sayang, tujuan yang semestinya lillahi ta'ala telah dipalingkan dan dihiasi oleh nafsu duniawi, sehingga mereka berbuat ria atau pamer dengan ilmu itu di hadapan manusia agar mendapat pujian, kedudukan, harta dan jabatan. Mereka tidak menyadari bahwa Allah selalu melihat dan mengetahui apa yang mereka lakukan. Allah mengetahui rahasia yang tersembunyi di hati mereka. Ternyata mereka belajar, mengajar, dan membaca Al-Quran supaya dikatakan sebagai seorang alim, pintar, atau yang semisalnya itu. Sedangkan yang membaca Al-Quran supaya dikatakan qari atau qari'ah, orang yang bagus dan indah bacaannya, serta menyejukkan hati orang lain, maka pada hari kiamat nanti tidak ada yang mereka peroleh kecuali dikatakan pendusta. Mereka hanya terdiam disertai kehinaan, kerugian dan penuh penyesalan. Kemudian Allah menyuruh malaikat agar menyeret dan mencampakkan mereka ke dalam neraka. Na'udzubillah. Yang ketiga, mereka yang diberi kelapangan rezeki dan berbagai macam harta benda, mereka adalah golongan yang mampu, kaya dan berduit. Kewajiban mereka semestinya bersyukur kepada Allah dengan ikhlas karena Allah semata. Tetapi sayang, mereka sedekah, infak, memberikan uang dan mendermakan harta supaya terkenal dan dikatakan dermawan, karim, atau yang mulia hatinya, supaya dikatakan orang yang khair atau baik. Padahal apa yang mereka katakan di hadapan Allah bahwa mereka berinfak, bersedekah karena Allah adalah dusta belaka, sungguh telah dikatakan yang demikian itu dan mereka tidak bisa membantah Allah. Allah mengetahui hati dan tujuan mereka. Kemudian mereka diperintahkan untuk diseret atas mukanya dan dicampakkan ke dalam api neraka, dan mereka tidak mendapatkan seorang pun penolong selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, saudara-saudara sekalian, pintar-pintarlah dan pandai-pandailah kita bermedia sosial. Jangan kita turutkan hawa nafsu kita, jangan kita tergoda oleh rayuan-rayuan, karena nanti dapat menyeret kita kepada dosa-dosa dan akan mendapat ganjaran hukuman Allah di hari akhirat nanti. Demikian saja yang dapat kita sampaikan pada saat ini. Semoga Allah selalu melindungi hati kita daripada hal-hal yang tidak bermanfaat dan daripada hal yang membawa kemudaratan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.